saya akan menjelaskan materi sosiologi. Yang pertama yaitu identitas diri. Identitas diri yaitu yang merujuk pada kesadaran seseorang tentang siapa dirinya, yang mencakup preferensi, keyakinan, nilai, dan pengalaman hidup yang membentuk dirinya. Proses pembentukan identitas diri melibatkan pengalaman individu, cita diri yang konsisten, dan penghayatan diri sendiri. Berikut 6 hal yang mempengaruhi terhadap pembentukan diri. Yang pertama, genetik. Kedua, proses sosialisasi. Ketiga, lingkungan masyarakat. Keempat, lingkungan kebudayaan. Kelima, faktor geografis. Dan 6, lingkungan parental. Jadi, yang berikut tindakan sosial. Tindakan sosial adalah hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok, ataupun kelompok dengan individu. Dan tindakan sosial terwujud dalam aksi dan reaksi. Yang berikut yaitu tujuan interaksi sosial. Yang pertama, membantu menjalani hubungan masyarakat. Yang kedua, membantu menjalin hubungan dalam kepentingan perdagangan. Yang ketiga, membantu melaksanakan kerjasama yang bisa saling menguntungkan. Faktor-faktor terbentuknya tindakan sosial. Yang pertama yaitu imitasi. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, simpati. Yang keempat, empati. Kelima, sugesti. Dan yang keenam, motivasi. Yang berikut, hubungan sosial. Hubungan sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang, antara kelompok sosial. Suatu hubungan sosial mungkin terjadi karena 2 hal, yakni kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan tahap awal dari terjadinya hubungan sosial, sedangkan komunikasi adalah hubungan atau cara bergaul dengan orang lain. Komunikasi ini muncul setiap kontak berlangsung. Ada beberapa jenis hubungan sosial, yaitu hubungan sosial asosiatif. Contohnya, yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua, akomodasi, yaitu usaha seorang atau lebih untuk mengurangi ketegangan konflik yang terjadi antara kelompok atau individu tertentu. Yang ketiga yaitu akulturasi, adalah percampuran 2 budaya atau latu tanpa menghilangkan budaya aslinya. Yang berikut, nilai dan norma. Nilai dan norma adalah konsep yang sering digunakan dalam konteks moral dan etika, serta dalam ilmu sosial. Berikut penjelasan singkatnya. Nilai merujuk pada prinsip atau keyakinan yang dianggap penting dan dijunjung tinggi oleh individu atau masyarakat. Nilai-nilai ini membentuk landasan bagi sikap, perilaku, dan keputusan seseorang. Contoh nilai termasuk kejujuran, keadilan, kesetiaan, dan kesederhanaan. Nilai-nilai ini mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan dunia sekitarnya dan membentuk identitas moral mereka. Yang kedua, norma. Norma adalah aturan atau standar perilaku yang diharapkan atau dianggap wajar oleh suatu kelompok atau masyarakat. Norma-norma dapat bersifat formal seperti hukum atau informal seperti norma sosial. Mereka memandu perilaku dan interaksi antar individu dalam suatu komunitas. Norma-norma sosial dapat berbeda antara budaya dan mereka membantu mempertahankan tatanan sosial serta menegakkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Dengan demikian, nilai dan norma bekerja sama untuk membentuk kerangka kerja moral dan etika yang memengaruhi bagaimana manusia berperilaku dan berinteraksi dalam masyarakat. Yang berikut, lembaga sosial. Lembaga sosial mengacu pada organisasi atau entitas yang berfungsi dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, memberikan layanan, atau menjalankan fungsi tertentu. Lembaga sosial dapat berupa organisasi nirlaba, non-profit, atau lembaga pemerintah yang bertujuan
untuk memberikan manfaat bagi masyarakat atau kelompok tertentu. Contoh lembaga sosial meliputi rumah sakit, sekolah, lembaga, dan badan pemerintah yang mengelola layanan publik. Tujuan utama lembaga sosial adalah untuk mempromosikan kesejahteraan dan memperbaikan kualitas hidup masyarakat. Yang berikut yaitu peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Lembaga sosial memiliki peran yang penting dalam memastikan dan memperkuat tertib sosial dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa cara yang dimana lembaga sosial berkontribusi dalam menciptakan dan mempertahankan tertib sosial. Yang pertama, pendidikan dan pembinaan. Lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas memiliki peran besar dalam membentuk nilai-nilai, etika, dan norma sosial yang penting bagi ketertiban masyarakat. Mereka mengajarkan keterampilan sosial, pemahaman yang mendalam tentang norma dan hukum, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu penegakan hukum dan keadilan. Lembaga sosial juga meliputi sistem hukum dan polisian yang bertugas menegakkan aturan dan hukum yang diperlakukan untuk menjaga ketertiban. Mereka menangani pelanggaran hukum dan memberikan sanksi yang sesuai untuk mencegah perilaku yang merusak tertib sosial. Yang ketiga, lembaga sosial dan pemberdayaan masyarakat. Organisasi nirlaba dan lembaga kemasyarakatan berperan dalam membangun kapasitas masyarakat untuk bekerja sama dan menyelesaikan masalah secara bersamaan. Mereka mengadakan program pelatihan advokasi dan pengembangan untuk membantu masyarakat membangun kemandirian dan mengatasi masalah sosial. Yang keempat, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan. Lembaga sosial seperti rumah sakit, pusat kesehatan, dan lembaga amal menyediakan pelayanan yang diperlukan untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, akses yang merata terhadap pelayanan ini, mereka dapat membantu mencegah konflik dan ketegangan yang timbul akibat ketidakadilan sosial. Yang kelima, pengelolaan konflik dan mediasi. Beberapa lembaga sosial terlibat dalam penyelesaian konflik dan mediasi antara pihak-pihak yang berselisih. Mereka menyediakan platform netral untuk berkomunikasi dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, ketegangan sosial, dan membantu mengurangi konflik. Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.